Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ahmada, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan beberapa materi yang ada di slide PowerPoint ini. Makalah ini atau PowerPoint ini bermateri tes objektif dan subjektif. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu Bapak Husni Mubarak MPD. Kami, kelompok 3 beranggotakan Ayun Eva Fauzia, Rizka Hidayati, dan saya Daniel Ahmada. Selanjutnya, latar belakang evaluasi diperoleh teknik yang digunakan oleh pendidik untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dan sedalam mana tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik dalam menguasai mata pelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau guru. 2. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian tes objektif dan subjektif? Kedua, apa yang dimaksud dengan pengertian tes multiple choice general? Ketiga, apa saja instrumen yang terdapat pada soal pilihan ganda? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yaitu ada 3. Pertama, untuk mengetahui tentang tes objektif dan tes subjektif. Kedua, untuk mengetahui tentang tes multiple choice general. Ketiga, untuk mengetahui instrumen yang terdapat pada soal pilihan ganda. Selanjutnya adalah pembahasan. Atau pembahasan pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Perancis kuno, tes, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia artinya tes atau ujian percobaan. Dalam bahasa Arab yaitu imtihan. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang ditentukan. Melalui tes, guru dapat memperoleh informasi tentang berhasil atau tidaknya peserta didik dalam menguasai tujuan-tujuan atau standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya adalah tes objektif. Pengertian dari tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia. Oleh karena sifatnya yang demikian, menurut POPAM tahun 1981, nomor 235 yang menyebutkan dengan istilah tes pilihan jawaban atau selected response test. Untuk penggolongan dari soal tes objektif sangat bervariasi bentuknya, yaitu bisa dibuat dari soal objektif antara benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban singkat. Selanjutnya adalah contoh tes objektif. Yang pertama, bentuk tes benar salah. Contoh salah satu tes bentuk uraian adalah
Ibu kota Peru berjumlah 5 buah. Bisa dipilih antara benar atau salah. Selanjutnya, Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Bisa dipilih sesuai dengan benar atau salah. Kedua, bentuk pilihan ganda, yaitu antara A, B, C, D, dan selanjutnya. Yang ketiga, menjodohkan, yaitu contoh tes penjodohan dipisahkan menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama adalah memuat jawaban nomor soal dan pertanyaan. Sedangkan di kolom kedua, yaitu memuat kode dan pilihan jawaban. Kemudian, tes isian, yaitu soalnya yang merupakan nama asli dari Sultan Hamengkubuwono X adalah bisa dicari dari soal tersebut, isiannya. Kemudian, ketepatan penggunaan tes objektif. Yang pertama adalah pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Yang kedua, penentuan jenis tes yang akan digunakan. Yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang akan diujikan. Keempat, sebaran tingkat kesukaran. Kelima, waktu dan soal yang disediakan. Keenam, jumlah butiran. Yang ketujuh adalah ketentuan pokok. Selanjutnya, pengertian dari tes subjektif. Tes subjektif atau tes esai adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau keseluruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Menurut Nur Kanjana dan Sumartana, tahun 1986, nomor 42, yaitu yang di dalamnya tes esai peserta tes harus menyusun sendiri kata-kata dan kalimat-kalimat dalam merumuskan jawabannya. Kemudian, tes subjektif, penggolongan dan contoh tes subjektif. Yang pertama yaitu tes uraian terbuka. Pada tes uraian terbuka, telah membentuk jawaban yang dikehendaki munculnya, yaitu dari tes sepenuhnya diserahkan kepada tes itu sendiri. Contoh tes uraian terbuka, yaitu coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Yang kedua, tes uraian terbatas. Contoh tes uraian terbatas yaitu coba jelaskan tentang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang diadakan di kantor kabupaten tanggal 17 Agustus tahun 1998 yang lalu. Coba ceritakan mengenai pengaturan tempat pejabat dan undangan yang hadir acara peringatan, atraksi yang disuguhkan, dan hidangan yang diberikan. Selanjutnya, ketepatan penggunaan tes subjektif, yaitu tes uraian hendaknya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kurang tepat atau tidak dapat diukur dengan tes objektif. Jangan gunakan tes uraian hanya untuk mengukur proses berpikir rendah, tetapi gunakan tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Tes uraian terbuka tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan, mengorganisasi, mengekspresikan ide, mengintegrasikan pelajaran dalam berbagai bidang, membuat desain eksperimen, mengevaluasi manfaat suatu ide, dan sebagainya. Selanjutnya, multiple choice items. Pilihan gambar adalah salah satu jenis tes objektif yang sering digunakan dalam evaluasi pendidikan. Apabila dilihat dari strukturnya, soal pilihan ganda terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu pokok soal atau STEM yang berisi permasalahan yang ditanyakan. Yang kedua, sejumlah pilihan atau kemungkinan jawaban atau option. Dari sejumlah pilihan jawaban yang disediakan, hanya ada satu jawaban yang benar, yang disebut kunci jawaban, sedangkan kemungkinan jawaban yang lain disebut pengecoh.
atau disrektor. Dalam kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi tes multiple choice general. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan tes pilihan ganda. Kelebihannya menurut Slameto 2163 adalah yang pertama, mengukur berbagai jenjang kognitif dari ingatan sampai dengan evaluasi. Yang kedua, penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan atau materi yang luas dalam suatu tes untuk suatu kelas atau jenjang pendidikan. Yang ketiga, bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Sedangkan hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian semester, ujian sekolah, dan ujian akhir semester. Mengenai kelemahan tes pilihan ganda, yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Yang kedua, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi, dan terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Kemudian, bagaimana langkah-langkah menyusun tes multiple choice general? Yang pertama, instruksi pengerjaannya harus jelas, dan bila dipandang, perlu baik disertai contoh mengerjakannya. Yang kedua, dalam tes multiple choice hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ketiga, kalimat pokok hendaknya mencakup dan sesuai dengan rangkaian manapun yang dapat dipilih. Yang keempat, kalimat pada tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. Yang kelima, usahakan menghindarkan penggunaan kalimat bentuk negatif dalam kalimat pokoknya. Yang keenam, gunakan kata-kata manakah jawaban paling baik, kemudian pilihlah satu yang pasti lebih baik dari yang lain, dan kata-kata selanjutnya yaitu bila mana terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketujuh, jangan membuang bagian pertama dari suatu kalimat. Yang kedelapan, dilihat dari segi bahasanya, dan tiap soal hendaknya hanya mengandung satu ide. Yang kesembilan, bila dapat disusun urutan logis antara pilihan-pilihan, urutkanlah misalnya urutan tahun, urutan alfabet, dan sebagainya. Yang kesepuluh, buatlah jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak kemampuan siswa. Nah, itulah langkah-langkah menyusun tes multiple choice general. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.